perkenalkan, nama saya Mas Nuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kreatif ya. Ini adalah channel untuk program studi desain komunikasi visual. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah konsep kreatif seputar program studi desain komunikasi visual. Seperti yang ada di samping saya, yaitu ada beberapa konsep kreatif, yaitu ada konsep visual, ada konsep verbal, dan ada konsep media. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep kreatif itu terdiri dari apa saja. Ya, ini adalah permulaan dari cara kita mencari ide kreatif ya. Cara kita mencari ide kreatif. Yang pertama adalah konsep desain ya. Di sini kalau konsep desain itu kalau di laporan tugas akhir mahasiswa S1 ya, dalam membuat tugas akhir itu di konsep desain itu terletak di bab 4 ya. Bab 5, kalau bab 4 itu ada keyword ya, ada perubahan. Nah, disinilah saatnya kalian berkarya. Ya, sebelum kita menemukan konsep kita ya, terlebih dahulu kita harus melakukan analisis terlebih dahulu ya. Setelah analisis ketemu maka dilanjutkan sintesa. Ya. Dalam tahap sintesis dilakukan kegiatan berpikir kreatif, menghasilkan solusi perbagian, mengkombinasikan solusi serta menetapkan solusi. Bisa dilakukan dengan berbagai cara berikut ini ya. Ini adalah isi dari sintesa. Jadi di sintesa ini kita bisa saja nanti menemukan keyword. Bisa jadi seperti itu ya. Maka dari itu sintesa ini merupakan bagian dari solusi-solusi dari permasalahan perancangan yang kita angkat ya. Yang pertama, sintesa berupa simpulan-simpulan awal yang dijadikan alternatif arah perancangan ya. Jadi isi dari sintesa adalah kesimpulan dari analisis ya, analisis yang telah kita lakukan. Jadi analisis harus ketemu dulu ya. Analisis kita memakai teknik apa, misalnya 5W1H, SWOT ya. Banyak sekali berbagai macam analisis ya untuk prodi desain komunikasi visual. Jadi kita bisa melakukan analisis dengan teknik yang paling cocok dengan tema perancangan kita. Ya, jangan sampai salah dalam menentukan analisis. Setelah analisis kita lakukan dan setelah ada hasilnya, maka hasil analisis tersebut harus dilakukan sintesa ya. Sintesa ini merupakan kesimpulan-kesimpulan ya, beberapa kesimpulan yang ditemukan dari hasil analisis. Yang kedua yaitu menyiapkan garis besar usulan-usulan desain ya. Jadi misalnya kalau di analisis itu ternyata ketemu bahwa dari perancangan kita itu ciri-ciri atau karakter dari produk atau dari brand milik kita ini ternyata warnanya mayoritas kuning, dominan kuning misalnya ya. Nah, dari situlah garis besar dari usulan-usulan desain itu muncul ya. Atau misalnya ternyata karakter dari subjek kita itu ya, atau dari objek kita itu adalah karakternya ini lembut misalnya seperti itu ya. Atau karakternya itu ternyata lancip atau rounded. Nah, dari situ usulan-usulan desain telah ditemukan di sintesa gitu ya. Jadi kesimpulan dari hasil analisis itu dimasukkan di sintesa. Terus kemudian yang ketiga adalah mencari kelebihan dan keunikan objek perancangan ya. Mencari kelebihan dan keunikan objek perancangan. Nah, ini bisa saja nanti muncul di luar dari hasil analisis ya. Kita cari objek perancangan kita ini kelebihannya apa saja ya. Misalnya kelebihan dari objek perancangan kita itu adalah berada di tengah pegunungan sehingga udaranya segar gitu. Dan target audiens sulit atau jarang sekali menemukan nuansa atau suasana yang sejuk dan nyaman. Nah,
di objek perancangan kita ini karakternya atau kelebihannya adalah sejuk dan nyaman. Nah, kesejukan dan kenyamanan itu bisa menjadi kelebihan dari objek perancangan kita. Ya, nah, nanti kelembutan, kesejukan dan kenyamanan itu bisa kita transfer dalam sebuah warna. Ya, warna apa yang menyimpulkan kesejukan atau kenyamanan itu? Misalnya warna itu bisa disimbolkan dengan warna biru, ya. Nah, warna biru itu nantilah yang bisa kita pakai untuk visual, konsep visualnya. Begitu ya. Selanjutnya, mencari kesukaan target audience. Ya. Nah, ini ada di misalnya kalau 5W1H itu kan ada who ya. Who, siapa target audience kita nanti. Ya, target audience kita itu siapa? Di hasil analisis pasti ada di situ ya. Kalau kita pakai 5W1H di situ pasti ada who itu siapa target audience-nya. Ya, nah mencari kesukaan target audience ini nanti ketemu dari hasil analisis itu. Dan itu disimpulkan di sintesa, ditarik kembali ke sintesa. Terus kemudian selanjutnya nomor 5 adalah mencari ciri khas yang dimiliki oleh perancangan. Ya, objek perancangan. Jadi ciri khas apa saja yang dimiliki oleh objek perancangan kita ini, ya. Misalnya kita pakai teknik analisis SWOT ya. SWOT itu kan kita mencari kelebihan, kekurangan, ancaman, peluang gitu ya. Nah, jika mencari ciri khas atau kelebihan dari objek perancangan kita, ini sangat gampang sekali kalau kita menggunakan teknik analisis SWOT gitu ya. Nah, dari situ misalnya kita pakai analisis SWOT, maka kita tinggal narik aja ya. Kita tinggal narik aja kesimpulan dari hasil analisis itu, kelebihannya apa, ciri khasnya apa, ditarik ke sintesa ya. Jadi dari masing-masing isi dari sintesa ini ya, di analisis, di teknik analisis itu ada yang memuat, ada yang tidak ya. Misalnya kayak mencari kelebihan ya. Misalnya di 5W1H misalnya tidak ada kelebihannya ya, tetapi di SWOT ada kelebihan dari objek perancangan. Atau mungkin mencari kesukaan target audience ya, kalau di 5W1H ada tetapi di SWOT tidak ada. Jadi masing-masing teknik analisis itu ada yang di dalam poin-poin sintesa ini dan ada yang tidak. Dan kalau di DKV itu kita bisa menggunakan lebih dari satu teknik analisis, boleh-boleh saja ya. Terus kemudian poin yang nomor 6 adalah benda apa yang dekat dengan target audience akan menjadi media primer atau sekunder ya. Jadi misalnya begini, kita akan membuat kita akan membuat buku, misalnya buku ilustrasi ya. Nah, buku ini kita cari dulu, buku kan nggak harus buku yang dicetak ya. Kita cari benda apa yang paling dekat dengan target audience. Apakah buku ya, apakah benar-benar buku yang biasa kita baca itu, ataukah e-book ya, ataukah buku yang bisa dijual di aplikasi Play Store misalnya ya. Nah, kita cari dulu, kita riset benda apa yang paling dekat dengan target audience. Misalnya ternyata target audience itu lebih dekat dengan internet ya, baik itu mereka mengakses internet itu melalui HP atau melalui komputer ya. Kita cari dulu, kita riset target audience kita itu dekatnya dengan apa. Misalnya ternyata ketemunya target audience itu lebih dekat dengan HP ya, maka buku yang kita rancang, buku yang kita buat adalah buku yang elektronik ya, buku elektronik, entah itu e-book atau buku yang bisa dijual di Play Store. Nah, misalnya seperti itu ya, di platform-platform yang menjual buku-buku ya, misalnya seperti itu. Jadi walaupun kita membuat buku, belum tentu output kita benar-benar buku yang dicetak di penerbit gitu ya. Terus selanjutnya, poin selanjutnya adalah bagaimana sifat atau karakter objek perancangan ya. Sifatnya bagaimana? Misalnya misalnya kita sudah menentukan bahwa buku kita itu adalah buku elektronik yang dijual di Play Store, misalnya di platform yang ada di Play Store misalnya. Nah, ini berarti kita cari karakter objek kita itu apa ya. Misalnya kalau kita mengakses Play Store, otomatis kita kan butuh paket data atau paket internet ya, atau butuh wifi ya, pokoknya butuh jaringan ya. Berarti karakternya kita jika mau mengakses maka membutuhkan biaya ya untuk membeli jaringan internet itu tadi
ya, untuk membeli paket data misalnya. Ya, berarti sifat atau karakternya ini dia harus memiliki pemasukan, ya, dan ini bisa dilakukan dengan kuesioner. Ya, bisa dilakukan dengan kuesioner untuk mencari tahu berapa pemasukan atau pengeluaran dari target audience ini walaupun dia belum bekerja, ya. Misalnya dia dapat uang saku dari orang tuanya. Nah, setiap harinya atau per bulannya dia dapat uang saku berapa dari orang tuanya. Ya, jadi dengan begitu kita bisa menyimpulkan bahwa target audiens kita ini nanti mampukah mendownload atau membeli buku di buku elektronik ini tadi, begitu ya. Terus kemudian buku elektronik itu kan bisa diakses dimanapun, ya. Jadi sifat atau karakternya ini dia fleksibel, ya. Kita nggak perlu membawa buku kemana-mana, tetapi di dalam Playstore saja, di dalam HP saja kita sudah bisa mengaksesnya dan kita bisa membaca kapanpun dan dimanapun, gitu. Terus kemudian bisa jadi keyword ketemu di tahap ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, yaitu sebelum kita melangkah ke keyword, ya, analisis atau sintesa ini kan dilakukan sebelum mencari keyword, ya. Nah, bisa jadi keyword kita itu ketemu di sintesa ini nanti, gitu ya. Jadi proses sintesa ini nanti juga bisa menemukan keyword. Terus kemudian yang terakhir yaitu hasil analisis merupakan dasar dalam menarik sintesa, ya. Ini yang saya sebut tadi bahwa sintesa itu merupakan simpulan dari hasil analisis, ya, simpulan dari hasil analisis riset. Jadi sebelum kita melakukan sintesa maka kita harus melakukan analisis dulu terhadap perancangan kita. Nah, sekarang saatnya ke keyword, ya. Saatnya kita ke keyword. Pada tahap ini adalah tahap yang paling sulit sepanjang perkuliahan, ya. Jadi sepertinya kita kalau membaca keyword dari teman-teman kita, ya, kayaknya bikin keyword itu gampang, ya. Lembarannya cuma satu lembar gitu aja, bagannya, ya. Tetapi prosesnya sangat panjang dan bisa jadi satu laporan atau satu semester perkuliahan itu tahap inilah yang paling sulit. Yang kedua yaitu akar-akar keyword diambil dari hal-hal yang dianggap berpengaruh pada output perancangan, ya. Jadi akar keyword itu tidak muncul begitu saja. Jadi dia ada asal usulnya. Nah, asal usul ini berasal dari akar-akar keyword ini nanti, ya. Nanti akan saya jelaskan contohnya. Selanjutnya, akar-akar keyword bisa diambil dari bab 1 atau dari target audience atau komparator, bukan kompetitor, ya, karena kompetitor itu adalah pesaing kita, ya. Kita harus berada di atas pesaing kita, ya. Perancangan kita nanti hasilnya harus bisa mengungguli kompetitor kita atau pesaing kita, sehingga kalau kita menggunakan acuan kompetitor sebagai keyword kita, ya, kita akhirnya hasilnya nanti kita masih sejajar dengan kompetitor, ya. Kita tidak bisa mengungguli. Kalau bisa kita itu komparator itu bisa dimasukkan keyword, karena apa? Komparator itu adalah acuan kita nanti, ya, dalam mendesain. Maka dari itu daripada kita memilih kompetitor yang dimasukkan keyword, maka lebih baik komparator, acuan kita, yang dimasukkan ke keyword. Nah, existing boleh dipakai, boleh tidak, tergantung tujuan perancangan, ya. Misalnya dalam existing itu ada poin-poin konten yang harus kita pakai, yang harus tetap ada di perancangan kita nanti, ya. Maka existing ini nanti boleh dimasukkan ke akar keyword gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada konten atau tidak ada hal-hal yang kita pakai di dalam perancangan dari existing ini, maka existing nggak usah dimasukkan keyword juga nggak masalah gitu. Poin selanjutnya adalah akar keyword terdiri dari 3-5 pembahasan, ya. Jadi jangan terlalu sedikit juga, karena kalau kurang dari 3 maka keyword kita ini tidak kaya akhirnya itu, ya. Akhirnya itu tidak kaya, tidak variatif, tidak kreatif gitu. Tetapi kalau kita memuat akar keyword ini dari 3-5 pembahasan, maka keyword kita ini nanti bisa lebih kreatif, ya, menghasilkan kata-kata keyword yang bagus gitu, yang kaya gitu, ya. Nah, kalau lebih dari 5 kita akan kebingungan dalam menyimpulkan akar-akar keyword ini nanti, ya. Idealnya kalau kita membuat keyword itu berakar dari 3-5 pembahasan.
Selanjutnya, keyword berupa kata yang harus bisa divisualisasikan ya. Jadi dalam memilih kata-kata dalam keyword, sebisa mungkin kita memilih kata-kata yang bisa ditransfer ke dalam sebuah gambar. Gitu ya. Misalnya tadi yang sudah saya sebutkan adalah sejuk ya. Sejuk dan nyaman misal keywordnya ya. Nah, sejuk itu kalau divisualisasikan seperti apa? Misalnya sejuk itu adalah embun ya, embun. Terus kenyamanan itu bisa di transfer ke visual dalam bentuk warna. Misalnya warna-warna yang nyaman itu warna apa ya? Misalnya warna nyaman itu warna biru, warna hangat ya, misalnya warna orange gitu ya misalnya. Jadi ada embun ya, kemudian ada matahari untuk menghangatkan sehingga kita bisa merasa nyaman, misalnya seperti itu. Jadi kata-kata keyword itu harus bisa divisualisasikan, jangan sampai keyword tidak bisa divisualisasikan karena kita outputnya nanti itu gambar ya. Jadi target kita harus bisa divisualisasikan. Keyword tidak lebih dari 4 kata ya, karena kalau lebih dari 4 kata jadinya nanti kalimat ya, paragraf akhirnya ya, nanti ya. Jadi kita membuat keywordnya itu terdiri dari beberapa kata-kata saja gitu. Nah, ini akar keyword ya, ke satu kata kesimpulan ya. Dari akar keyword nanti kalau kita tarik lagi harus menjadi satu kata kesimpulan. Nah, nanti itu misalnya dari dua akar keyword ya. Misalnya akar keywordnya ada 4 ya. Akar keywordnya ada 4. Nah, terus kemudian dari 2 akar itu disimpulkan menjadi satu kata. Ya, berarti nanti kan kalau akar keywordnya ada 4, kalau disimpulkan berarti kan terdiri dari 2 kata. Nah, 2 kata itu kemudian kita transfer lagi menjadi sebuah keyword ya. Tulis keyword yang terpilih saja ya. Jadi di situ kan biasanya ada alternatif kata-kata keyword ya. Nah, ini nanti yang ditulis di dalam laporan tugas akhir adalah keyword yang terpilih saja. Alternatif misalnya alternatifnya ada 4 atau 3. Alternatif yang tidak terpilih tidak perlu ditulis di sini. Cukup yang ditulis itu hanyalah yang terpilih saja. Nah, ini adalah diagram keyword ya. Nah, di bawah ini adalah akarnya ya. Di sini saya mencontohkan ada 4 akar keyword ya. Ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada komparator, ada target audience. Dan akar-akar ini tidak harus berisi rumusan masalah, batasan masalah, komparator, target audience. Tidak harus. Bebas ya. Di sini bebas, tetapi tetap memegang yang saya sebut tadi, misalnya seperti ini ya. Ini kompetitor sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam akar keyword karena kompetitor itu pesaing kita. Kita harus bisa lebih unggul dari pesaing kita, gitu ya. Jadi di sini bebas, akan tetapi tetap harus memegang ini yang sudah saya tulis di sini. Nah, ini misalnya ya, rumusan masalah dan batasan masalah ini saya kawinkan misalnya ya. Saya kawinkan, setelah saya kawinkan muncullah satu kata kesimpulan ya. Dari rumusan masalah ini bisa kita simpulkan kata apa yang tepat untuk meringkas rumusan masalah ya. Di batasan masalah juga seperti itu. Batasan masalah kan isinya pasti banyak ya, isinya pasti banyak. Nah, kita simpulkan batasan masalah ini apa kalau disimpulkan ya. Setelah disimpulkan, kita kawinkan rumusan masalah dengan batasan masalah ya. Kita kawinkan, setelah dikawinkan ketemulah satu kata kesimpulan ya. Oke, di sini kita simpan dulu ya. Satu kata kesimpulan sudah ketemu, kita simpan dulu. Selanjutnya kita ke akar selanjutnya ya, yaitu akar komparator dan target audience. Nah, komparator ini kan penjelasannya sangat banyak ya di bab 2. Nah, ini juga kita simpulkan ya. Kita simpulkan apa sih inti dari komparator yang telah kita tulis buahnya itu tadi ya. Terus inti dari target audience juga apa? Misalnya kesukaan target audience itu yang paling menonjol adalah mereka suka nongkrong misalnya. Ya, di sini bisa ditulis satu nongkrong atau beberapa ya. Ternyata target audience itu karakternya banyak ya. Kita tulis semua nggak masalah. Tetapi tetap saja nanti pada akhirnya ketika kita mengawinkan target audience dengan komparator, kita tetap butuh hanya satu kata kesimpulan, gitu ya. Nah, di sini sudah ketemu satu kata kesimpulan, berarti di sini ada 2 kata kesimpulan. 2 kata kesimpulan ini misalnya ketemunya adalah buku ilustrasi untuk
nongkrong bagi anak muda misalnya, untuk nongkrong bagi anak muda. Nah, ini buku ilustrasi yang satu kata kesimpulan yang di samping ini adalah kesimpulannya yaitu buku ilustrasi misalnya, atau ilustrasi ya. Yang di kanan adalah nongkrong bagi anak muda misalnya, atau nongkrong satu kata juga nggak apa-apa ya, atau dua kata nongkrong bagi anak muda gitu. Nah, berarti ini kita kawinkan ya, misalnya yang sebelah kiri adalah buku ilustrasi, yang sebelah kanan adalah nongkrong bagi anak muda. Nah, kita kawinkan buku ilustrasi nongkrong bagi anak muda ya. Kata-kata ini nanti nggak langsung kita tarik ke keyword, tetapi kita bikin kata-kata yang lebih simpel yang bisa divisualisasikan ya. Kata apa yang bisa kita simpulkan supaya bisa divisualisasikan dari akar yang kedua ini ya. Buku ilustrasi nongkrong bagi anak muda ya. Kalau kita simpulkan menjadi kata apa di keyword ini. Nah, di keyword ini nanti kata-katanya bisa jadi ada beberapa kata yang sama dari akar yang kedua ini, atau bisa jadi sama sekali berbeda, tetapi maknanya nggak boleh jauh-jauh dari dua kesimpulan ini gitu ya. Maknanya harus dekat ya, maknanya harus tetap berkesinambungan, tidak boleh berbeda makna dengan keyword ini nanti ya. Karena apa? Di sini kan ada panahnya ya, di sini kan ada panahnya menuju kemana kita ya. Nah, kalau ada panahnya berarti harus tetap berkesinambungan begitu, nggak boleh lepas, harus saling berkait ya. Jadi akarnya di sini, kemudian tumbuhlah keyword yang ada di atas ini gitu ya. Nah, dari keyword ini nanti keywordnya harus bisa divisualisasikan ya. Ini adalah contoh dari diagram keyword ya. Nah, di sini ada tujuan perancangan ya. Ini ada identifikasi masalah. Ini ada hasil riset ya. Di sini ada target audience, di sini ada USP ya. Di sini dikawinkan ya, identifikasi masalah dengan tujuan perancangan dikawinkan ya. Ini teksnya tidak begitu kelihatan ya. Ini dikawinkan. Terus kemudian riset data ini dia tidak kawin dengan siapa-siapa, dia berdiri sendiri, tetapi tetap harus ada kesimpulan. Ya, kesimpulannya ini ada di warna yang kuning ini ya. Akarnya ini yang orange ya. Kesimpulannya ada di background yang warna kuning ya. Jadi di sini dari 5 akar ini kesimpulannya ketemu 3 titik poin ya. Kesimpulannya ketemu 3 titik poin atau ketemu 3 akar yang kedua gitu ya. Akar yang pertama kan yang ini, akar yang kedua yang kuning ya, akar yang kedua yang kuning. Ketemulah akar yang kedua, yaitu 3 kata akar ya. Nah, 3 kata akar ini nanti jika kita masih kesulitan untuk menemukan keyword, maka bisa kita simpulkan. Nah, ini ada dua kata ya, motion dakwah ya. Jadi dari perkawinan identifikasi masalah dengan tujuan masalah, yaitu kesimpulan katanya yaitu motion dakwah ya. Untuk riset data, kesimpulan katanya yaitu tips sholat khusyuk ya. Terus kemudian kesimpulan dari akar yang ini, USP dan target audience, yaitu generasi millennials ya. Nah, dari ketiga akar yang berwarna hijau ini kita kawinkan ketiga-tiganya. Ketemulah satu keyword, yaitu explaining wholeheartedly salah. Explaining wholeheartedly salah. Gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu definisi keyword ya. Keywordnya sudah ketemu ini ya. Sekarang definisi keyword. Setelah kita menemukan keyword, maka kita harus mendefinisikannya dalam bentuk makna konotatif dan makna denotatif ya. Makna konotatif yaitu bukan makna yang sebenarnya. Jadi apa sih maksud dari keyword kita itu bisa kita jelaskan di makna konotatif ya. Apa yang kita maksud ya, apa yang kita maksud dari keyword kita ini itu bisa dijelaskan di makna konotatif. Tentunya makna konotatif ini juga harus berkolerasi dengan makna denotatif. Kalau makna denotatif itu adalah makna yang sebenarnya. Jadi makna yang sebenarnya itu dia ada rujukannya, entah dari buku, entah dari jurnal, entah dari kamus, terserah dari apapun. Yang penting makna denotatif harus ada sumbernya
harus ada rujukannya. Tapi kalau makna konotatif yaitu maksud dari keyword yang telah kita dapatkan tadi itu. Kalau makna denotatif yaitu definisi dari keyword yang telah kita dapatkan, terus kemudian kita maknai secara ilmiah, gitu ya. Jadi harus ada sumbernya. Tuh, tadi penjelasan tentang sintesa dan keyword. Semoga kalian memahaminya, dan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya, atau bisa langsung ditanyakan ke saya melalui WA. Sekian, terima kasih materi dari saya tentang sintesa dan keyword. Silakan menjawab.